Ya, studi kita sampai di babak akhir dari studi kita tentang malaikat. Dari awal kita belajar, pertama memastikan eksistensi malaikat, ada apa tidak. Presentasi Alkitab menunjukkan kepada kita dengan bukti-bukti yang sangat kuat ya, karena Alkitab adalah firman Allah. Dan dalam Alkitab ini kita dapatkan kesaksian manusia dari tokoh-tokoh kredibel, baik penulis maupun jemaat Tuhan pada umumnya, sampai kepada Kristus Sang Pencipta, menyatakan bahwa malaikat ada. Dan waktu kita belajar lebih banyak, ternyata malaikat ini eh, bukan sekedar ada, tapi diciptakan dengan organisasi, tujuan, misi yang tertentu. Dan hari ini kita melihat salah satu daripada tujuannya sehubungan dengan keadaan kita, penciptaan manusia, yaitu pelayanan malaikat. Segala sesuatu yang kita pelajari dalam bagian ini, sekali lagi, seperti saya sampaikan di dalam bagian awal waktu saya menunjukkan satu bagan hubungan ilmu-ilmu teologi yang dibuat oleh Paul M. namanya. Tidak ada satupun bagian dari yang kita presentasi atau kita renungkan bersama, kita diskusikan bersama, sebagai bagian, sebagai datang dari hasil kontemplasi manusia. Tapi kita tahu semua ini adalah produk kenyataan Allah, ya, Alkitab. Nah, dalam bagian ini pelayanan malaikat ini yang kita tahu pertama itu datang dari pernyataan Alkitab ya. Jadi teologi sistematis ini Bapak Ibu adalah satu komposisi ulang dari apa yang disebut dengan teologi biblika. Jadi Alkitab kita dekati dengan 3 pendekatan. Pertama, eksegesa, hermeneutik, dan latar belakang kitab. Ketiga ilmu belajar terhadap Alkitab ini berpadu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan teologi biblika atau teologi Alkitab. Jadi setiap kitab, 66 kitab, itu punya teologi masing-masing. Dan kemunculan teologi dalam Alkitab itu munculnya secara acak ya. Acak dalam pengertian ditulis atau dikemukakan oleh Roh Kudus melalui penulis Alkitab sesuai dengan kebutuhan penerima surat sebagai representasi atau sebagai wakil dari umat manusia, yang kepada umat manusia sebenarnya seluruh firman itu dituliskan. Ya, yang saya maksudkan dengan kalimat terakhir adalah waktu Musa menulis Pentatuk misalnya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, tentu dalam konteks dekat itu ditulis untuk menjadi pembimbing bagi orang Israel yang keluar dari Mesir menuju dan hidup nanti di tanah perjanjian. Nah, teologi yang muncul di situ tentu muncul dalam diberikan oleh Tuhan dalam kepentingan orang Israel. Tetapi jangan lupa, pemilihan Israel bukanlah pemilihan keselamatan yang bersifat monopolis. Artinya pilihan terhadap Israel itu bukanlah pilihan untuk menyelamatkan bangsa Israel saja, lalu bangsa lain ditetapkan untuk selamat. Bukan. Tapi pemilihan Israel itu adalah perubahan metode. Ya, perubahan metode dari komunikasi Allah sebelumnya. Kalau kita lihat misalnya dalam Kejadian pasal 5, itu ada nama-nama tokoh, ya, mulai dari Adam, Set, dan seterusnya, sampai ke Nuh dalam deret itu yang terakhir. Itu Allah berkomunikasi dengan dengan dunia pada waktu itu melalui orang-orang pilihan. Ya, para penafsir Alkitab menyebut mereka sebagai bapak-bapak leluhur. Tetapi setelah itu, Tuhan ingin supaya komunikasi itu lebih bersifat komunal, lebih bersifat lebih besar, lebih luas. Itu sebabnya
Allah memilih sebuah bangsa. Memang dimulai dari perjanjian personal. Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub mulai dari pasal 12 Kejadian sampai pasal 26, ya. Itu dari perjanjian Abraham sampai kepada Yakub. Lalu nanti dalam Keluaran pasal 19 dan 20, perjanjian personal itu diperluas menjadi sebuah perjanjian komunal. Tadinya itu kepada pribadi-pribadi, tetapi ini sebagai sebuah bangsa. Dengan struktur pelayanan, 11 suku bertanggung jawab untuk kehidupan Ipolis tersebut hankam secara optimal. Lalu satu suku Lewi itu bertanggung jawab untuk optimalisasi hubungan bangsa itu secara vertikal. Sekali lagi bukan untuk bagaimana menikmati keselamatan itu secara tertutup. Karena maksud Tuhan sebenarnya Tuhan mau supaya bangsa itu menjadi berkat bagi seluruh dunia dengan cara membangun sebuah perform ilahi di tanah perjanjian. Lalu bangsa-bangsa di dunia datang ke Israel. Kalau kita melihat mulai dari titik itu tahun 1500 sebelum Masehi sampai kepada masa Pentakosta, gerakan apa yang disebut dengan sentripetal itu nampak sekali ya. Dalam tokoh-tokoh PB misalnya ada kita kenal Simon dari Kirene, ada Cornelius, ada Sida-Sida dari Ethiopia, dan ada Priscilla dan Aquila dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang datang dari bangsa lain tetapi mengenal Yesus melalui sebuah pergerakan sentripetal. Jadi mereka datang dari seluruh penjuru untuk datang kepada Allah di Israel, Mesir, di Yerusalem. Tapi setelah PB, pola itu diubah. Ya, Israel dipinggirkan dulu untuk sementara, lalu Allah mengubah perjanjian bentuk penjangkauan atau pemenangan dunia itu dari sentripetal menjadi sentrifugal, ya, dengan berkata, tetapi kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi orang Yerusalemlah yang harus bertanggung jawab bersebar ke seluruh dunia. Nah, model itu kemudian dipakai oleh gereja. Jadi gereja nggak boleh membangun istana atau kerajaan sendiri sebenarnya. Walaupun itu fenomena hari ini ya. Seharusnya gereja harus membangun dirinya secara optimal dengan Tuhan, mengoptimalkan karunia-karunia rohaninya dengan bantuan segala berkat yang daripada Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah mitra adikodrati kita, para malaikat. Itu untuk sebuah kepenuhan nilai hidup kita sebagai seorang misionaris. Lalu kita berangkat ke seluruh dunia. Nah, studi ini kemudian melahirkan teologi biblika ya. Kalau di Kejadian itu ada teologi tentang Allah, penciptaan, teologi antropologi, kemudian pertanian juga ada dan segala macam ya. Nah, kemudian teologi Alkitabiah itu disistematisasikan. Jadi kalau misalnya kita meniru buku atau garis besar atau struktur dari teologi dasar atau basic theology dari Charles Ryrie itu, dia mulai dari prolegomena. Jadi argumentasi kenapa kita harus berteologi. Lalu dia memulainya dari Alkitab. Buktikan dulu Alkitab firman Allah sebelum kita pusing dengannya, gitu. Nanti kita pusing-pusing untuk pelajari Alkitab, ternyata bukan firman Allah, kan ngentek-ngentek kayak apa? Orang Jawa, orang Ibrani bilang ngentek-ngentek kayak apa? Habis-habisin waktu gitu, habisin ya energi lah gitu ya. Buktikan dulu bahwa dia adalah firman Allah. Dan bukti-bukti internal dan eksternal, walaupun eksternal itu adalah hanya semacam bukti pendukung saja. Lalu kita kemudian membangun teologi biblika karena dia ternyata Alkitab adalah firman Allah. Nah, seterusnya kemudian ada teologi tentang Allah, tentang manusia, dosa, keselamatan dan seterusnya.
Dan kemudian ada teologi tentang malaikat. Ya, nah kita belajar itu dan sampai di saat yang terakhir ini kita belajar tentang pelayanan malaikat. Nah, kalau kita mempelajari seluruh topik tentang malaikat kemarin, itu sebenarnya kita bisa simpulkan dalam kalimat pertama saya. Pada dasarnya, malaikat ada untuk jadi pelayan. Karena baik itu nanti terhadap Allah, kemudian terhadap kita sebagai orang percaya, maupun terhadap dunia atau institusi-institusi gereja Allah lainnya, malaikat ini benar-benar menjadi eksekutor atau wakil ya, utusan Tuhan yang melaksanakan tugas Tuhan. Itu sebabnya saya katakan di situ pada hakikatnya ya, pada hakikatnya dia pelayan belaka ya. Ibrani 1:14 berkata, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ya, kata yang harus itu kata yang itu adalah sebuah artikel ya, yang memisahkan, yang dalam bahasa kita, dalam terjemahan kita, yang memisahkan antara yang diselamatkan dan yang tidak diselamatkan. Nah, dalam bahasa Yunani-nya, bahasa asli Alkitab, sebenarnya artikel itu enggak ada. Jadi diutus untuk melayani mereka yang itu tidak ada sebenarnya. Jadi untuk supaya diselamatkan, ya, supaya yang harus diselamatkan. Jadi kata yang itu menjelaskan kata harusnya itu, bukan pengelompokan orang. Ya, artinya malaikat di situ dinyatakan sebagai pembantu Tuhan, ya, pelayan Tuhan, lebih tepatnya pelayan Tuhan, untuk membimbing ya orang untuk percaya Yesus. Di mana Allah mengutus mereka untuk melayani atau menolong diakonian, ya, menolong orang percaya, dengan demikian berfungsi sebagai utusan seperti imam. Ada dua kata di situ yang digabungkan ya untuk menjadi bukan menata sebuah cara untuk Tuhan dikenal, tetapi mereka juga dari bawah itu mempersiapkan orang itu untuk menerima firman ya yang membimbing mereka kepada Allah ya. Nah, itu sebabnya frase pertama di atas tadi berbunyi seperti itu. Nah, pelayanan malaikat ini dapat kita kategorikan dalam beberapa bagian ya. Yang pertama itu kepada Allah. Tugas para malaikat adalah memuji dan menyembah Allah. Mereka memuji Allah, Mazmur 148 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah dia di tempat tinggi, pujilah dia hai segala malaikatnya, pujilah dia hai segala tentaranya. Kemudian Yesaya 6 ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi mereka ini hanya memuliakan Tuhan. Ya, memang ada pertanyaan. Kalau kita misalnya mempelajari sifat dan tugas malaikat, kemudian nanti kepada manusia, kita juga diminta ya untuk melakukan hal yang sama. Misalnya di dalam Mazmur 90 ya, kemudian di dalam PB Markus pasal 12 ayat 29, 30, 31. Roma 12:1 dan seterusnya ya, di mana perintah memuji Tuhan, mengasihi Tuhan itu sebuah perintah yang bersifat total. Dalam Markus 12, 29, 31 itu dikatakan hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu dengan segenap 5 kali. Nah, saya berjuang ya untuk membangun diri saya sendiri, masa saya. Ini komitmen saya saja. Tapi ya tentu karena didikan orang tua dan kesadaran diri bahwa semakin banyak kita rasanya semakin banyak membaca kok semakin banyak nggak taunya gitu. Akhirnya saya berkomitmen untuk membaca Alkitab itu sebagai bacaan utama. Setiap hari saya membaca 12 pasal. Itu berarti dalam setahun saya menyelesaikan 4 kali pembacaan. Kejadian sampai Wahyu.
Komitmen saya adalah membaca Alkitab sebanyak 2 kali angka usia saya. Dan puji Tuhan ya, di usia ke-52 tahun, saya sedang membaca Alkitab sudah 128 kali. Lumayan ya. Nah, jadi tujuan saya adalah semata-mata saya menghidupkan saya dalam identitas saya sebagai seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Logisnya ya saya harus tahu firman lah gitu. Ya, jadi bukan untuk apa-apa. Jadi hanya untuk belajar. Nah, tapi saya kemudian tertantang oleh pertanyaan mahasiswa tadi. Dia berkata bahwa kalau kita melihat cara Allah berperilaku dengan semua ciptaannya, akhirnya balik-baliknya ya, hitung-hitung ya balik ke dia juga gitu. Akhirnya semua makhluk harus wajib balik hormat ke dia. Kalau tidak ya konsekuensinya penghukuman. Bahkan manusia kalau akhirnya tidak percaya neraka gitu. Nah, itu kan semacam ya skenario yang ditulis ya sekena-kenanya aja untuk dirinya sendiri gitu. Nah, saya bilang begini, waktu dia sampaikan itu, saya terus terang bahwa saya hampir sependapat dengan Anda, saya bilang. Tapi izinkan saya dan beri saya waktu kurang lebih paling lambat 2 minggu untuk mengetahui memberi Anda jawaban yang lebih pasti, ya. Dan 2 minggu kemudian saya mendapatkan jawabannya dari studi saya mengenai nilai perbuatan baik. Dalam nilai perbuatan baik itu saya mencatat dari seluruh Alkitab ya, PLPB, Kejadian sampai Wahyu. Dan saya punya serinya, seri khotbah itu ada 24 seri. Jadi agung karena perbuatan baik. Nah, itu judul utamanya. Saya menemukan bahwa tidak ada perbuatan atau tidak ada perintah daripada Tuhan yang tujuannya itu adalah pertama karena ego dia, dan yang kedua untuk kepentingan dia. Silakan dibaca Bapak Ibu. Misalnya ya, Tuhan berkata perintah pertama misalnya dalam satu kelompok pertama ya, itu beranak cuculah, Kejadian pasal 1 ayat 28, beranak cuculah, penuhilah bumi dan kuasailah itu. Jangan makan buah itu. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Pasal 2 ayat 17. Jadi ada beberapa perintah. Coba perhatikan perintah itu untuk keagungan siapa. Yang pertama, yang pasal 1 ayat 28. Itu adalah perintah itu beranak cucu, penuhi dan usahakanlah itu. Itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Tetapi itu adalah bukti otentik yang bisa menjadi ujian dari ayat 26-27 Kejadian. Karena Alkitab berkata dalam ayat 26-27, marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Dan seterusnya. Nah, kalau kita membaca ayat yang ke-27b, di situ dikatakan supaya mereka berkuasa. Bapak Ibu, melepaskan semesta menjadi milik dan tanggung jawab manusia, itu bukan sebuah keputusan yang tidak dipertimbangkan di dalam kemahabijakan Allah. Itu adalah sebuah keputusan yang sejalan dengan nilai dan natur keputusan Allah yang melahirkan sosok manusia yang adalah gambar dan rupanya. Kalau benar kita adalah, pertanyaannya adalah, kalau benar kita adalah gambar dan rupa Allah, buktinya apa? Karena gambar dan rupa Allah itu bukan saja soal kemuliaan intrinsik diri, tetapi itu juga adalah tentang kemuliaan eksternal yang terimplementasi dalam otoritas. Nah, kalau kita misalnya disebut sebagai gambar dan rupa Allah, buktinya mana? Buktinya adalah ayat 28 itu. Allah menyerahkan semesta raya ini dalam kekuasaan dan manajemen manusia. Siapa manusia? Sehingga manusia bisa mempunyai kepercayaan seperti itu. Itu adalah kasih karunia Allah. Itu adalah bentuk apresiasi Allah. Itu adalah bentuk penghormatan yang Allah berikan kepada sebongkah tanah yang dia bentuk. Yang kemudian dia berikan nafas hidupnya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7.
Waktu Tuhan berkata, jangan kamu makan buah ini, nanti tetet, dan kalau kamu makannya, kamu pasti mati. Kalau dia taat, siapa yang untung? Bukan Tuhan. Tuhan tidak pelihara, tidak suruh kita tidak makan buah itu supaya ada hubungan yang baik dengan Tuhan dan seterusnya. Bukan. Supaya Tuhan dihormati. Tidak. Semuanya. Saya mencatat dalam surat 66 kitab itu, tidak satu pun perintah yang diberikan oleh Tuhan untuk keuntungan Tuhan. Tetapi saya katakan bahwa ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan itu adalah sebuah tindakan resiprokal. Tindakan resiprokal itu adalah tindakan yang kita buat seolah-olah keluar, tetapi untuk diri sendiri. Seperti kita berdiri di depan cermin. Kita lihat bayangan kita sedang mengerjakan sesuatu di luar sana. Ada cermin itu. Tapi sebenarnya siapa yang bekerja? Dan kepada siapa dia bekerja? Untuk kita. Ya. Nah, jadi kata memuji Allah di sini menunjukkan kepada kita bahwa malaikat itu mendapat kehormatan berada di hadirat Tuhan untuk memuji Dia, ya. Dan yang kedua adalah mereka menyembah Allah. Jadi memuji, menyembah itu dua hal yang berbeda. Kalau memuji itu lebih banyak kepada pengagungan, tetapi menyembah itu adalah penundukan dan penyerahan. Ini satu hak, ya, satu hak istimewa. Kalau kita berada dalam hubungan yang sama dengan Tuhan, mengagungkan Dia lalu mempersembahkan hidup kita menjadi milik Tuhan, itu keagungan. Ya, Alkitab berkata dalam Ibrani 6 ayat 1, dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata semua malaikat harus menyembah Dia. Jadi Yesus menjadi pusat penyembahan malaikat. Ya, dalam Lukas pasal 2 ayat 14-15 kita tahu itu ya, waktu saya mencatat ya, peristiwa kelahiran Yesus itu sungguh ajaib ya. Kalau kita mengenal 7 keajaiban dunia atau berapa keajaiban dunia hari ini, saya kira yang sudah dicatat oleh Guinness Book of Record itu adalah keajaiban kelahiran Yesus ya. Kalau saudara membaca keajaiban kelahiran Yesus itu, pertama itu hanya pada aspek menyembah ya, tidak pada aspek yang lain, tapi aspek menyembah saja. Matius pasal 2 ayat 11 berkata bahwa para Majus sebagai wakil dari masyarakat tinggi atau berkedudukan sosial tinggi, mereka mengorbankan banyak hal termasuk jarak yang sangat jauh, datang hanya untuk menyembah Dia. Lalu di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 14-15 tadi itu, 16 termasuk, itu malaikat ya, dari sorga sana turun, begitu dia lahir, sorga terbelah, ya, terbuka, lalu malaikat itu turun dan menyembah Dia. Lalu para gembala, representasi dari masyarakat golongan bawah, juga mempersembahkan diri mereka dalam penyembahan kepadanya. Dan yang paling hebat itu adalah bintang sebagai ciptaan Allah non-insani. Dia juga datang dan keluar dari garis orbitnya untuk menjadi tanda dan penunjuk bagi para Majus untuk menjumpai bayi itu. Artinya bayi Natal itu betul-betul oknum yang luar biasa ya. Jadi malaikat ini ada untuk menyembah mereka, ya, untuk menyembah Yesus. Wahyu pasal 5 ayat 8-13 ini adalah sebuah kisah tentang ibadat pertama di sorga nanti ketika gereja diangkat. Jadi kalau kita lihat struktur kitab Wahyu, pasal 1 itu pendahuluan, pasal 2 dan pasal 3 itu adalah deskripsi tentang 7 gereja yang menurut para ahli tafsir itu adalah gambaran dari kehidupan gereja di sepanjang sejarah, sejak kelahirannya di Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-11 sampai nanti pada saat pengangkatan. Pengangkatan itu terjadi pada pasal 4 dan pasal 5 kisahnya, di mana Yohanes dibawa naik, rohnya dibawa naik, lalu melihat suasana di sorga. Nah, ayat 5 dan pasal 5 ayat 8 ayat 3 sampai 13 ini adalah suasana di sana, ya.
Di slide ini yang kedua dikatakan, ayat 9 itu, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ayat yang ke-13, dan aku mendengar suara makhluk yang di sorga dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah dan yang ada di laut dan semua yang ada di dalamnya. Ini ayat 13a ini Bapak Ibu adalah sebuah pembahasan untuk nilai universalisme yang mencakup seluruh ciptaan, mulai dari kita manusia sampai kepada malaikat-malaikat di sorga. Jadi rincian itu bukan berarti bahwa peristiwa ini terjadi, ini adalah pesta anak domba ya. Kemudian ada ibadat serentak dari berbagai macam planet lalu nyambung ke sorga, bukan. Tapi ini adalah sebuah pembahasan yang diperlihatkan Allah kepada Yohanes untuk menjelaskan tidak ada satu makhluk pun di semesta raya ini, di sorga, di bumi, yang tidak mempunyai hubungan atau kepentingan dengan menghormati Kristus. Ya, Kristus adalah Tuhan semesta, itu maksudnya. Ya, nah itu semuanya berkata bahwa bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa mereka ada untuk menyembah. Ya. Jadi memuji Tuhan dan kemudian menyembah. Ya. Yang ketiga, bersukacita atas karya Allah. Ayub 38 ayat 6 dan 7. Atas apakah sendi-sendi dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak. Ini adalah sebuah, kalau baca konteksnya ya, ini adalah sebuah pujian akbar di kalangan para malaikat ketika mereka menonton atau menyaksikan peristiwa penciptaan. Coba saudara bayangkan, Kejadian pasal 1 ayat 2. Di situ gelap gulita, kemudian ada keadaan kacau yang mematikan, kemudian tiba-tiba Tuhan berkata bahwa jadilah terang, ayat yang ketiga. Lalu Alkitab berkata jadilah terang gitu. Wah, itu tempik sorak para malaikat kira-kira gimana ya? Walaupun sudah sepertiga jatuh, ya karena analisa kita kemarin berdasarkan terang Alkitab, nampaknya kejatuhan iblis itu terjadi sebelum penciptaan. Ya. Jadi ada 2/3 yang tersisa atau 60 ya, 66 sekian persen ya. Yang tersisa itu bersorak ya pada saat segala sesuatu dijadikan. Kalau misalnya kita belajar teori ya mengenai bumi saja. Bumi ini katanya sih bulat ya. Bulat lonjong gitu ya. Lalu kalau dia bulat lonjong, Bapak Ibu bisa bayangkan air yang ada di bagian bawah lonjongan itu loh. Kok nggak tumpah itu loh. Kan kayak gini loh. Kan ada air di sini nih. Ya. Nah, kok nggak tumpah itu loh. Kok air yang dari sini juga, yang dari bulatan bagian atas, misalnya di Rusia sana, kok dia nggak tumpah seret gitu. Terus ngelantung di bawah sini, terus di sana terjadi dataran tok gitu. Seperti ada yang menahan, ya seperti ada selaput yang menahan bulatan bumi itu
baik bahannya yang keras maupun cair itu tetap berada pada saat itu, berada di situ. Ini yang membuat para malaikat itu berkata, siapa yang melantak sendi-sendinya, ya, yang memasang batu penjuru itu siapa dong? Itu hanya terjadi dengan Tuhan berfirman, next nihilo, penciptaan dari tidak ada menjadi ada, ya. Kemudian mereka melayani Allah. Mazmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Wahyu 22 ayat 9 dikatakan di situ, mereka dinyatakan hamba. Ini ceritanya malaikat yang datang menghampiri Yohanes. Yohanes mau sujud kepada dia, tapi dia bilang, jangan, saya ini juga hamba. Gitu. Jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan. Jadi di samping memuji, mereka menyembah dan juga melayani Allah. Ya, mereka menghadap Allah. Jadi artinya mereka bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan. Jadi kalau kita misalnya pada tataran manusia, misalnya di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17, khususnya ayat yang ke-14 dan 15, lalu 2 Korintus pasal 5 ayat 10 dan seterusnya, kita diminta pertanggungjawaban. Ya, Kolose 3, 23, 24 gitu ya. Rupanya malaikat juga begitu ya. Jadi setelah malaikat itu diutus, dia misalnya pergi menjaga Mbak Jenny gitu ya. Lalu setelah 1 bulan, dia datang menghadap. Gimana? Apakah Tuhan tidak maha tahu? Dia maha tahu, tetapi itu adalah prosedur ya. Jadi, bagaimana dengan Jenny? Aman-aman? Oh iya, aman-aman Tuhan. Gitu. Jadi mereka mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka buat. Ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Nah, anak-anak Allah ini, Bapak Ibu, kalau nggak salah saya pernah menjawab Ibu siapa ya. Ini adalah sebutan untuk yang terbuka ya, yang terbuka untuk manusia yang percaya Allah dan taat kepada Allah, dan juga istilah ini juga dipakai untuk para malaikat yang tidak jatuh. Dan kalau misalnya kita membaca konteksnya dengan ayat itu merangkum, di antara mereka datang juga iblis. Iblis adalah makhluk roh, kemudian dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan seterusnya. Nampaknya anak-anak Allah itu lebih baik kalau kita terjemahkan atau kita artikan sebagai para malaikat. Jadi bukan perhimpunan manusia percaya. Ya. Walaupun dalam konteks nanti anak-anak Allah adalah juga istilah untuk kita. Ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Ya, itu sama. Jadi mereka harus bertanggung jawab untuk apa yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Malaikat juga adalah alat pelaksana hukuman Allah. Ya, Wahyu pasal 7 ayat 1, di situ dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat bumi, dan seterusnya. Jadi mulai dari pasal 6 sampai pasal 19 kitab Wahyu, itu adalah rentang atau deskripsi Alkitab tentang sebuah masa yang disebut dengan masa kesukaran besar. Masa kesukaran besar ini adalah tempat di mana Allah memurkai bumi melalui kerja 3 Tritunggal Mesum, iblis, antikristus, dan nabi palsu, bersama dengan bangsa-bangsa di dunia yang sampai pada rapture, mereka tetap tidak menerima Kristus. Sembari mereka tidak menerima Kristus itu, iblis mempropagandakan mereka untuk melawan Allah yang bekerja melalui lembaga Israel kembali. Nah, kemudian Tuhan hadir di situ dengan pertama ada Henok dan Elia, kemudian 144.000 penginjil yang sangat hebat ya dalam Wahyu pasal 7 itu.
Tuhan berperkara di dalam itu dengan memurkai dunia melalui para malaikat. Baik meterai 1, 2 sampai 7, sangkakala 1 sampai 7 dan cawan 1 sampai 7 itu semua dikerjakan oleh malaikat, ya. Nah, jadi para malaikat ini adalah pelaksana hukuman dan Allah terhadap semesta. Nah, itu terhadap Allah, ya. Jadi pekerjaan malaikat terhadap ada sehubungan dengan pekerjaan Allah, mulai dari penciptaan tadi sampai di sorga, di sorga dulu dengan memuji, menyembah, melayani, kemudian penciptaan sampai kepada akhir zaman, yaitu di masa kesukaran besar. Nah, lalu yang kedua, kerja malaikat dalam setiap pemulaian zaman baru. Artinya kalau nanti membaca buku Nyarairi itu, dan itu John Walford juga dan banyak buku yang lainnya. Di Indonesia itu ada penulis Amerika juga, tetapi dia ada di Indonesia sejak berumur kurang lebih 22 tahun dan jadi misionaris lama di Indonesia, ya. John Wesley Brill namanya. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Dasar yang Teguh. Nah, pendekatan mereka ini disebut dengan pendekatan dispensasionalis. Pendekatan dispensasionalis itu, Bapak Ibu, adalah sebuah pendekatan yang mempercayai bahwa Allah mengatur metode-metode tertentu dan kemudian dengan orang-orang tertentu untuk menyelenggarakan kerajaannya di muka bumi. Seperti yang tadi saya singgung sedikit, itu tadi saya ada singgung sedikit, sebelum Israel dipilih, metode komunikasi Allah dengan dunia adalah melalui bapak-bapak leluhur, personal. Lalu setelah itu melalui orang Israel. Nah, di dalam orang Israel ini pun dia ada metodologi khusus, misalnya dengan setelah 450 tahun dari sejak Yosua menduduki tanah perjanjian, itu sampai kepada akhir masa hakim-hakim. Itu kemudian ada sistem kerajaan sudah muncul dengan Saul yang menjadi raja pertama, kemudian diganti oleh Daud dan seterusnya. Nah, sampai nanti gereja muncul sebagai sebuah metode baru lagi. Nanti setelah itu lagi ada masa kesukaran besar, kemudian ada kerajaan 1000 tahun dan seterusnya. Nah, dan kekekalan, ya. Nah, kalau kita perhatikan di situ, dalam setiap zaman ini malaikat selalu muncul, Bapak Ibu, ya. Jadi dalam setiap itu, pertama memuji Allah ketika penciptaan. Jadi malaikat muncul di titik penciptaan. Kemudian malaikat muncul terlibat dalam memberikan hukum Taurat. Jadi waktu hukum Taurat diberikan, malaikat juga muncul di situ. Ya, dalam Galatia pasal 3 ayat 19 dikatakan, kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ya, ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Keturunan itu pertama itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, kemudian Kejadian 12 ayat yang ketiga, kemudian 2 Samuel pasal 7 ayat 12 dan 14 dan seterusnya. Itu adalah janji keturunan yaitu Mesias, ya. Dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Jadi malaikat ini adalah alat atau pribadi atau media yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ibrani 2 ayat 2 dikatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, nah apalagi, ya, ayat selanjutnya, ya. Aktif dalam masa kelahiran gereja. Jadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 26 itu, Kisah 10 dan Kisah 12, itu malaikat hadir melalui beberapa tokoh. Filipus, ya, itu setelah dia membaptis sida-sida dari Ethiopia itu, lalu dia diterbangkan oleh malaikat dari Gaza itu ke Yope. Itu jaraknya kira-kira 67 kilo. Seketika dia ada di sana, itu karena malaikat, ya. Kemudian Kisah Rasul pasal 10 itu
kepada Cornelius. Jadi Cornelius lagi berdoa, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, akan ada utusan yang datang kepada kamu dan kirimlah mereka kepada Petrus. Nanti Petrus dibawa lagi oleh utusan itu, ketemu Cornelius, kemudian ada percakapan pemberitaan Injil, dan Cornelius, istri, anak-anaknya, dan semua orang yang mengikuti Cornelius percaya, dibaptis, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Kemudian Kisah Rasul pasal 12 itu dia membebaskan Petrus dari penjara. Ya, setelah dia mau disembelih seperti Herodes menyembelih Yakobus gitu, membunuh Yakobus, dia mau sembelih Petrus juga gitu. Tapi malaikat datang, buka belenggunya, bawa dia menyusupi pintu berlapis 4 itu, ya, kemudian keluar dan bebaskan dia. Ya. Nah, itu pekerjaan malaikat ya di dalam masa itu. Mereka akan terlibat di dalam peristiwa-peristiwa di sekitar kerajaan kedatangan Kristus kedua kali ya, KK4 itu. Nah, itu sampai di situ. Jadi dalam setiap zaman dispensasi yang saya katakan tadi itu, pengaturan-pengaturan baru, selalu malaikat itu muncul, mulai dari penciptaan, kemudian pemberian hukum Taurat, kemudian masa kelahiran gereja, dan yang terakhir adalah nanti pada saat kedatangan Kristus Tuhan yang kedua kali, dengan semua peristiwa yang terjadi di situ. Kepada Kristus, dalam beberapa tahap dalam Kristus. Nah, tentu kepada Kristus ini perspektifnya adalah dalam masa inkarnasi. Jadi, pertama di seputar kelahirannya. Pertama Gabriel muncul dan memberi nubuat tentang kelahirannya. Matius 18 dan 20. Matius 1 ayat 18 dan 20. Jadi itu pertama ceritanya, kemudian konfirmasi yang dia berikan kepada Yusuf dan Maria, ya. Kemudian memberitakan tentang kelahirannya. Jadi malaikat juga yang memberikan perintah itu, berita itu kepada para gembala ya di padang Efrata. Kemudian selama hidupnya di bumi, artinya setelah dia lahir sampai dia naik ke sorga, ya, memperingatkan Yusuf dan Maria agar melarikan diri ke Mesir untuk menghindari kemarahan Herodes, ya, ancaman ya sebenarnya. Kemudian seorang malaikat membimbing keluarga itu kembali ke Israel setelah Herodes mati. Dan setelah dia dicobai, dicobai oleh iblis, malaikat juga datang memberi kekuatan kepadanya. Saat dia berdoa di Getsemani, itu menjelang dia mau ditangkap. Dia berkata bahwa seperti mau mati rasanya. Lalu dia berkata bahwa, Alkitab berkata bahwa keringatnya menetes seperti tetes-tetes darah. Terjemahan kita kurang tepat. Jadi sebenarnya keringatnya itu adalah keringat darah yang menetes. Ya. Jadi dia bukan keringat seperti tetes darah, bukan. Tetapi dia mengalami pecah pembuluh darah yang membuat darah keluar dari pori-porinya. Dan kalau saudara membaca itu sesuatu yang sangat wajar untuk keadaan Kristus, karena keadaan Kristus pada waktu itu dia adalah benar adanya sebagai bawaan naturnya yang adalah Allah, ya. Kemudian hari ini tubuh, jiwa, rohnya, pikiran, perasaan dan kehendaknya yang kudus atau maha kudus itu harus menjadi tempat penampungan dosa seluruh dunia. Itu sebabnya Alkitab berkatakan upah dosa ialah maut. Kalau kamu makan buah itu kamu pasti mati. Jadi ketika dia menjadikan dirinya itu di dalam kitab lain, misalnya Roma dan Galatia, dia disebut menjadi dosa karena kita. Jadi itu sebuah istilah untuk menjelaskan penetrasi yang benar-benar objektif. Bahwa di dalam seluruh sel hidup Kristus, struktur hidup Kristus, itu dosa manusia itu terinjeksi. Jadi kesatuan tabiat Maha Kudus dan kenajisan dosa itu benar-benar membuat dia mau mati. Hampir-hampir mati. Tetapi kan hanya karena ketetapan Bapa bahwa dia tidak mati di situ, dia masih bertahan. Sampai akhirnya malaikat datang dan menolong dia. Ya.
menopang dia. Dan waktu dia ditangkap di Getsemani, dan juga malaikat datangnya waktu dia berkata bahwa kamu kira saya nggak bisa panggil malaikat, gitu. Nah, jadi dalam fase ini malaikat menolong dia saat atau sesudah kebangkitan, menggulingkan batu. Menggulingkan batu itu, baca konteksnya baik-baik, itu bukan supaya Yesus keluar, ya. Berbeda dengan batunya siapa itu kawan satu itu yang mati si Lazarus, ya. Kalau Lazarus itu ditutup, kemudian orang lain menggesernya, lalu Tuhan Yesus berkata, Lazarus, bangkit dan keluarlah, gitu. Nah, kalau ini Yesus bangkit, kalau Bapak Ibu baca seluruh deskripsi kebangkitan, Yesus bangkit tanpa terhalang oleh apapun. Bahkan kubur itu tetap tertutup sebelum digeser, ya. Penutupnya, kemudian kain kafan yang menutupnya itu terlipat rapi. Jadi dia naik ke surga, ya. Memberitahukan kebangkitannya, ya, kepada banyak orang, ya. Hadirnya mereka pada saat Kristus naik ke surga. Jadi kalau kita membaca Kisah Para Rasul, setelah 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya pasca kebangkitannya, lalu dia membawa mereka keluar dari Yerusalem menuju ke Bukit Zaitun. Lalu di Bukit Zaitun itu dia sambil bicara. Lalu di Alkitab berkata ia terangkat. Kata terangkat itu Bapak Ibu adalah sebuah kata yang sama seperti kapal yang bertolak. Jadi dia naik sedikit demi sedikit sambil dia bicara. Terus naik begitu, ya. Sampai suaranya mungkin sudah tidak terdengar oleh telinga insani mereka, lalu awan datang menutup dia, mereka masih bingung. Ya, mereka masih terpesona lihat itu, gitu. Lalu malaikat muncul. Orang Galilea, ngapain kamu lihat dia? Begitu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya dia akan datang lagi sama seperti kamu melihat dia hari ini. Nah, jadi malaikat itu muncul di masa itu. Kedua, yang keempat adalah saat kedatangan Kristus kedua kali kelak. Pada kedatangan Kristus yang kedua, suara penghulu malaikat terdengar, lalu malaikat yang lain meniup sangkakala. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ya. Kemudian menyertai Yesus saat kedatangan kedua kali. Kedatangan kedua kali Kristus itu Bapak Ibu terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap 1 Tesalonika 4 ayat 16. Menurut ayat 17 dia hanya sampai di awan-awan saja. Lalu orang mati dibangkitkan, kita yang hidup diubah sekejap mata. Lalu sama-sama dalam tubuh kemuliaan itu kita menyongsong Tuhan ke angkasa, lalu Tuhan bawa kita ke surga. Memang di frase terakhir ayat 17 itu, demikianlah kita akan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Ya, selama-lamanya dalam pengertian bahwa kita tidak akan lagi terpisah daripada dia dalam kesempurnaan. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak turun ke bumi. Gitu, bukan. Jadi saudara, kita naik ke surga dulu setelah Yesus sampai di awan-awan itu. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah 1 Korintus pasal 3 ayat 13, 14, 15 dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, yaitu menghadap tahta pengadilan Kristus. Itu tadi yang kita baca dalam Wahyu pasal 4 dan pasal 5 kepada bangsa-bangsa. Yeah. Ini pelayanannya tentu dalam pandangan Alkitab atau dalam perlakuan Allah, lebih tepatnya begitu. Allah dalam dispensasinya atau dalam pengaturannya memang membuat Israel ini sebagai sebuah bangsa yang unik, ya, dalam rancangan Tuhan. Secara genealogi, ya. Lalu mengelompokkan malaikat-malaikat itu secara khusus untuk bangsa itu. Dalam terang Daniel pasal 12 ini, ayat 2 dan seterusnya itu dijelaskan secara tegas, ya. Tugas kelompok malaikat itu untuk memelihara Israel. Dalam hal ini dikomandani oleh Mikail, ya. Kemudian dengan bangsa-bangsa lain, Daniel pasal 4 ayat 17 berkata malaikat itu terlibat dalam penghakiman dan pelaksanaan hukuman Allah di akhir zaman. Seperti saya jelaskan tadi, 7 kali 3 rangkai murka Allah itu
90% ya, mungkin 95% lebih ya, itu implementasinya adalah oleh malaikat. Pelaksana hukuman di masa kesukaran besar ya. Jadi memang malaikat ini menjadi sebuah alat di tangan komunitas yang ada di entitas ya yang menjadi alat di tangan Tuhan. Berhubungan dengan orang fasik, memberitahukan hukuman yang akan datang. Banyak cerita-cerita ya di dalam Alkitab. Misalnya seperti Sodom Gomora, itu sebelum dibinasakan, malaikat datang dulu ya ke rumah Lot, beritahu Lot begini, lalu mereka diselamatkan ya oleh malaikat itu, dan malaikat itu berkata, larilah secepatnya. Ya. Artinya dalam setiap disiplin-disiplin Tuhan yang Tuhan berikan kepada, wah puji Tuhan ya. Di sini sudah lampu menyala Bapak Ibu. Kalau wajah saya cerah di dalamnya berarti lampu sudah nyala. Ya. Terima kasih Ocha. Jadi Yosafat anak saya dia yang tethering saya tadi karena saya belum sempat beli pulsa ya. Kemudian memberikan hukuman kepada orang fasik, memisahkan orang fasik dengan orang-orang benar. Nanti di akhir zaman, saya kira pelibatan yang Tuhan buat ini bukan karena Tuhan itu tidak mampu dan lain sebagainya, tapi satu-satunya yang kita bisa pahami bagaimana malaikat dan manusia yang sangat terbatas dan hina seperti kita ini ada di dalam regulasi pemerintahan Allah, kerajaan Allah. Itu jawabannya cuma satu aja, kasih karunia. Ya, kasih karunia untuk banyak hal. Ya, memang ada semacam konsekuensi logis ya, seperti saya katakan tadi waktu saya menyinggung soal perintah yang diberikan dalam ayat 28 Kejadian pasal 1. Itu di satu sisi itu konsekuensi logis dari diciptakannya manusia dalam gambar dan rupa Allah. Tapi jangan lupa, pilihan menjadikan manusia dalam gambar dan rupa Allah itu bukan karena tanahnya baik, gitu. Bukan karena unsur memenuhi syarat pada objeknya, bukan. Tetapi ini adalah keputusan prerogatif Allah berdasarkan kasih kemurahannya yang sempurna. Ya. Untuk malaikat juga seperti itu. Nah, berhubungan dengan gereja, secara khusus dia menolong orang percaya. Kata menolong, tadi kita sudah bahas ya, kata diakon di dalam pasal 1 ayat 14 itu adalah sebuah kata kerja yang bersifat faktual di kekinian. Jadi dia merupakan sebuah pekerjaan yang tidak ada indikasi bahwa pertolongan malaikat itu atau hubungan gereja atau orang percaya ya, gereja itu orang percaya Yesus, tidak ada indikasi bahwa dia memulai lalu berhenti di suatu masa. Tapi ini adalah sebuah sebuah penyertaan pertolongan yang diberikan oleh malaikat secara terus-menerus. Ya, selama gereja itu ada. Ya. Selama gereja ada di bumi, ya tentu kita perlu pertolongan. Lalu pelayanan utamanya terlibat dalam penyampaian dan mengungkapkan arti kebenarannya yang berfaedah bagi gereja sekarang ini. Kadang-kadang Tuhan memilih malaikat untuk menyampaikan sebuah misteri, nilai dari sebuah misteri. Saya pernah cerita bagaimana ayah saya ketika dia mendapat konfirmasi ya daripada Tuhan untuk bahwa dia akan memenangkan daerah pelayanan yang sudah menelan korban kurang lebih 46 orang binasa karena santet. Lalu ayah saya tertantang, lalu dia doa puasa, lalu dia mendapat konfirmasi bahwa dia akan memenangkan daerah itu tapi dengan membayar harga yang mahal. Lalu dia pergi, dia masih usia kira-kira 18-19 tahun. Dia masuk sebagai seorang penginjil. Lalu pada tahun pertama dia memenangkan daerah itu, dia mengalami sakit yang luar biasa. Dan pori-porinya ini keluar
darah berupa nanah yang sangat bau dan dia menjadi sangat kurus dan seterusnya. Jadi dia merasa bahwa apakah saya akan mati? Tapi bukankah dia cerita kepada kami, kemudian memotivasi kami dan seterusnya. Tapi malaikat Tuhan berkata kepada saya bahwa saya tidak mati, tetapi saya membayar dengan harga mahal. Nah, waktu dia sampai pada titik pertanyaan itu, dia hanya berkata, Tuhan, saya percaya. Lalu setelah itu dia tidak sadar. Dia nggak sadar sama sekali akan hidupnya sampai dia bangun besok pagi. Dia bangun besok pagi itu dalam kondisi yang sudah sehat. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa lemah, walaupun tubuhnya memang kurus ya karena dia cukup lama sakit itu. Tapi waktu dia bangun, dia melihat hamparan manusia di depan rumahnya, depan pondoknya, karena itu kan di pedalamannya. Jadi hamparan orang banyak di situ dengan kepala-kepala suku itu berada di deret paling depan. Jadi mereka berkata bahwa kami datang sebenarnya untuk membunuh kamu tadi malam. Jadi setelah kami mengepung kamu dengan santet beberapa bulan ini, lalu puncaknya sebenarnya kami mau membunuh kamu semalam. Tetapi kami melihat ada banyak makhluk dengan jubah putih, dengan pedang tajam, bermata dua itu memenuhi halaman ini dan di atas pondok atau di atas rumah Bapak. Dengan suara yang tegas bahwa harus percaya Yesus. Jadi harus menerima Kristus. Dan akhirnya memang mereka percaya Yesus. Nah, artinya ada keadaan-keadaan situasi yang misteri bagi kita ya. Terus kemudian Tuhan datang untuk memberi jawaban terhadap keadaan itu dengan malaikatnya. Pelayanan khusus, doa. Nah, ini pelayan membawa jawaban doa. Jadi dia adalah para malaikat ini membawa jawaban doa kita. Di kitab Wahyu itu banyak ya. Dikatakan mereka memegang piala atau cawan begitu yang isinya itu dengan doa-doa orang saleh. Ya, jadi mereka lah yang menampung dan kemudian mengantar jawabannya. Keselamatan, menolong dalam memenangkan orang bagi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 dan 10 itu, dia memimpin sida-sida itu, kemudian dia memimpin Cornelius untuk berjumpa Filipus dan Petrus untuk menerima Kristus. Ada perhatian, artinya memperhatikan pekerjaan orang Kristen. Kalau kita membaca bagian-bagian ini Bapak Ibu, malaikat itu menjadi semacam mitra kerja. Ya, nanti silakan baca ayat-ayat itu ya. Dia setiap kita bekerja, malaikat itu ada di antara kita, ada di sekitar kita, tanpa kita menyadari. Lalu dia akan menolong kita untuk memperhatikan kita di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Makanya saya selalu berdoa mengutip atau meniru doa papa saya. Dia berkata bahwa kami mempercayai providensia berdaulat Allah Tritunggal yang dinyatakan dengan pengutusan bala tentara Allah dengan pedang tajam bermata dua yang menjaga dan membela kami pada saat kami keluar dan masuk melakukan pekerjaan. Jadi providensia Allah atau pemeliharaan Allah bisa direpresentasikan atau dimandatkan ya dalam pelayanan malaikat. Dorongan, memberi dorongan pada waktu menghadapi masalah ya. Itu banyak cerita ya, kesaksian-kesaksian bagaimana malaikat hadir di dalam kehidupan orang-orang percaya untuk memberi mereka persistensi ya, atau ketangguhan juang ya, mentalitas tidak pantang menyerah. Itu kehadiran malaikat. Nanti bisa baca kisah-kisah itu. Kehadiran memelihara orang benar pada saat kematiannya. Itu saya ada satu lagu yang berbicara bagaimana saat kedatangan Tuhan, laut, kemudian bumi, dimanapun manusia, dia menahan orang percaya pada kematiannya, diminta oleh Tuhan untuk menyerahkan orang-orang percaya itu berjumpa penebusnya. Kalau membaca Lukas pasal 16 ayat 22 itu kisah yang menjadi inspirasi atau teks yang menjadi inspirasi dari lagu ini. Bahwa
bagi setiap kita, Tuhan mengutus malaikat itu untuk hadir ya, untuk menjaga keberadaan kita di mana, termasuk setelah kita mati. Hebat ya Tuhan tuh ya. Ya kita walaupun malaikatnya hebat, tapi Tuhan yang lebih hebat lah. Gitu. Kesimpulannya adalah malaikat masih terus melakukan tugas mereka sepanjang zaman sekarang ini bagi kita. Jadi mulai dari penciptaan sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali nanti, tribulasi dan seterusnya, malaikat adalah pribadi atau kelompok atau entitas yang dijadikan Tuhan sebagai mitra adik kontrakti kita. Ya, namun kita percaya dan mengakui bahwa Tuhanlah yang melakukan semuanya itu, yakni berbasis kasih karunia-Nya yang kekal sempurna. Jadi dia bukan mengutus malaikat itu karena dia terbatas, bukan. Tetapi ini adalah bentuk apresiasi atau penghormatan kepada ciptaan-ciptaannya yang agung. Ya, waktu dia menciptakan kita dan menjadikan kita anak, Bapak Ibu perhatikan, apa berkat duduknya kita sebagai anak Allah. Lalu kemudian kita disebut sebagai ahli waris Allah. Misalnya Yohanes pasal 1:12, kemudian Galatia pasal 4, 4-7. Kita itu ada perubahannya, perubahan dari kita anak kemudian menjadi ahli waris. Nah, setelah jadi ahli waris, kemudian kita menjadi orang kepercayaan, hamba. Jadi ini adalah kedudukan yang progres nilainya. Jadi bukan setelah kita jadi anak dan ahli waris, kemudian jadi hamba turun. Bukan. Tapi hamba itu adalah kulminasi dari nilai hidup, atau kulminasi itu titik tertinggi dalam pencapaian seseorang. Kalau Bapak Ibu perhatikan riwayat Musa atau riwayat Yosua, itu paling gampang. Yosua itu menarik sekali ya. Coba secara cepat Bapak Ibu membaca Yosua pasal 1. Itu menarik sekali. Di situ dikatakan waktu Yosua Musa mati, dikatakan di situ bangkitlah Yosua abdi Musa itu. Nah, lalu dia kerja. Artinya dia bekerja selama ini memang bersama Musa. Karena Tuhan itu ngomong kepada Musa, memerintahkan segala sesuatu itu kepada Musa. Kalau ada hal-hal yang bisa dipercayakan kepada Yosua, Yosua baru dapat giliran, gitu. Tapi itu oleh otoritas Musa. Setelah Musa meninggal dunia, lalu Yosua bangkit. Nah, waktu dia bangkit itu, dia dikenal sebagai atau diidentifikasi dalam identitas abdi Musa. Tapi baca, seluruh kitab Yosua itu berakhir dengan sebuah identifikasi yang sangat menarik. Ya, di Yosua pasal yang ke-24 ayat 29 itu dikatakan, sesudah peristiwa-peristiwa itu maka matilah Yosua bin Nun, bukan hamba Musa. Tapi di situ dikatakan hamba Tuhan. Tuhan di situ Bapak Ibu ditulis dalam terjemahan huruf besar semua. Jadi abdi Yahweh. Jadi dia adalah Yahweh yang menciptakan, yang menjadi hamba Yosua hari ini. Nah, itu terjadi di seluruh hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah menjadi saluran berkat, menjadi teladan, baik itu nabi, rasul, dan lain sebagainya. Paling menarik itu adalah contoh yang sangat jelas dan menarik itu adalah Paulus. Ya, Bapak Ibu bisa membaca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Itu menarik sekali. Jadi setelah dia menjelaskan haknya, kerasulannya yang bertumpu kepada panggilan Allah dan seterusnya, lalu dia kerasulannya itu berdiri di atas hukum yang memberi dia hak. Baik hukum akal sehat, kemudian hukum adat, hukum positif di segala bangsa beradab, kemudian hukum Taurat, dan hukum Allah. Di dalam PB, dalam ayat 14 itu dia berkata bahwa bahkan Tuhan sendiri telah menetapkan bahwa seorang pemberita Injil harus hidup dari berita Injil. Itu hak, ya, ayat 1 sampai 14. Tetapi baca dari ayat 15, 16, 17. Dia berkata bahwa tidak ada satu pun dari hak itu yang aku pakai. Kenapa? Paulus berkata bahwa karena konsentrasinya bukan pada upah, bukan pada hak. Tetapi dia berkonsentrasi pada bangun kejelasan identitasnya sebagai hamba.
Itu sebabnya dia berkata dalam ayat 18-19, aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang. Ya. Jadi poin yang kedua ini, kesimpulan ini adalah membawa kita kepada pengertian itu. Bahwa kehambaan itu adalah pencapaian tertinggi dari seorang seperti kita. Dengan sejarah berdosa, ditebus menjadi anak, diangkat jadi ahli waris, dipercayai sebagai hamba. Ya. Yang terakhir, salah satu alasan malaikat memperhatikan manusia adalah untuk dapat melihat pengaruh keselamatan itu terbukti dalam diri orang yang telah diselamatkan. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana malaikat itu menjadi sahabat kita yang tadi yang saya kutip pada bagian terakhir ini, kehadiran ini adalah untuk melihat demonstrasi Rehabiam ini benar seorang anak Allah. Saya mau lihat genete anoten itu, kelahiran baru itu, yang mencangkokkan karakter Allah di dalam diriku yang berdosa itu, benar-benar dapat mengubah saya, Rehabiam, menjadi seorang duplikasi Tuhan. Karena kita disebut ciptaan baru. Efesus pasal 2 ayat 10. Ya. Jadi kita ciptaan baru dengan kodrat Allah, Kolose 3:9, seharusnya lambat laun menjadi seperti Allah. Roma 8 ayat 29. Secitra dengan Kristus. Nah, mitra untuk pertumbuhan sampai ke sana itu adalah malaikat. Ya, salah satunya malaikat. Tentu peranan Allah Tritunggal kan jelas, Roh Kudus mendiami kita dan menjadikan tubuh kita bait kediamannya dan seterusnya. Tetapi kita kan lagi belajar malaikat. Jadi malaikat ini adalah mitra dikodrati untuk menolong kita hingga sampai secitra Kristus. Tuhan berkati Bapak Ibu.